saya tidak ada uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, bukan mahasiswa, bantu masjid dengan cara apa? Diam kok, jangan banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid, tidak pernah menyumbang, tidak pernah datang sholat, tidak pernah membantu, makpobawan nola seke. Nah, kalau misalnya suaminya mau bersedekah, dia sudah simpan uang di dompet, di dalam amplop, lalu dimasukkan di kantong 500.000, mau ke masjid sholat Jumat dengan niat sedekah, tiba-tiba dilihat sama istrinya, ada apa itu Pak? 500.000 beli semen di masjid. So kaya ini, sini itu bisa beli cincin. Ini sini suaminya nanti masuk surga, istrinya masuk neraka. Bu, aneh bu, sedekaki. Kalau uang kita tabung, beli tempat tidur, beli AC, memperbaiki kamar, tiba-tiba ibu mati mendadak, apa kita pakai di kubur? Kamar sudah cantik, kamar ber-AC, tempat tidur baru, ternyata suami tak kawin lagi. Kasur baru, AC, dia pakai suami tak dengan istri keduanya. Si mau kola seke. Di masjid kita lagi dibangun. Saya dengar tadi daripada Papua. Di sini Ustadz, kalau maulid satu rumah 10 sokok. Boleh jangan. Tapi masjid tidak membutuhkan sokok sekarang. Yang dibutuhkan masjid sekarang semen. Yang dibutuhkan sekarang masjid batu bata. Yang dibutuhkan sekarang masjid gaji tukang. Yang dibutuhkan masjid refleks. Yang dibutuhkan masjid atap paku besi. Ayo bantu masjid. Tadi panitia mengatakan, tolong Ustadz doakan supaya ini rezekinya ini masjid terbuka. Bukan masjid yang didoakan. Siapa yang didoakan? Masyarakat Kupa supaya tidak seke. Ada orang seke di sini? Ada caleg di sini? Ada caleg? Oh, Pak Caleg, janganlah lo kau seke. Kalau seke kau tidak ada orang pilih kok. Tapi ibu-ibu jangan juga mau disogok. Kalau ibu sogok lalu milih orang, lalu dia terpilih jadi anggota DPR, maka jangan salahkan setelah jadi anggota DPR dia tidak datang lihat kita. Kenapa? Dia bilang sudah mau kuku bayar. Bu, aneh bu, bisa memilih yang jujur, jangan pilih yang tidak jujur. Jangan mau disogok, jangan karena jilbab, jangan dikasih seragam, jangan dikasih kudung, jangan dikasih sarung. Bisa 300.000. Ya, bu, sedekah demi Allah. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Ini masjid kita lagi dibangun. Mari kita berpartisipasi. Dengan cara apa? Sesuai kemampuan masing-masing. Ustadz, saya ada duit, tapi saya tidak ada waktu. Maka bagaimana cara bantunya? Ayo kirim semen. Ustadz,
saya tidak ada uang, tapi saya ada waktu. Oke, mari jadi kita panitia ngurus masjid. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tapi punya tenaga. Mari bantu dengan cara apa? Angkat-angkat semen, bersihkan batu, angkat atap, bantu tukang. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, tapi saya mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Kau bikin arsitekturnya, kau bikin gambar-gambarnya, kau bantu panitia mengetik, kau bantu panitia hitung-hitung dengan ilmumu. Saya tidak ada uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, bukan mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Diam kok, jangan kau banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid, tidak pernah menyumbang, tidak pernah datang sholat, tidak pernah membantu. Makpo bawan nola seke. Ada beda cerita. Ibu-ibu sedekah. Bu, kalau ibu tidak bersedekah, yang selalu sedekah suaminya, Ramadan suaminya saja sedekah, apalagi kalau sedekah itu disembunyi karena takut sama istrinya. Kenapa ketawa? Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Pak Camat? Ah, tidak. Ada yang takut sama istrinya? Ada, Pak? Berhenti kau jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Apa gunanya kita jadi laki-laki? Jadi ustaz tidak takut sama istri? Tidak dong. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ini bu, berdosa itu bu, tidak boleh dijajah suami. Nah, kalau misalnya suaminya mau bersedekah, dia sudah simpan uang di dompet, di dalam map, amplop, lalu dimasukkan di kantong 500.000. Mau ke masjid sholat Jumat dengan niat sedekah, tiba-tiba dilihat sama istrinya. Ada apa itu Pak? 500.000 beli semen di masjid. Ah, so kaya ini, sedep itu bisa beli cincin. Ah, ini sini suaminya nanti masuk surga, istrinya masuk neraka. Bu, ada bu, sedekaki. Kalau uang kita tabung, beli tempat tidur, beli AC, memperbaiki kamar, tiba-tiba ibu mati mendadak, apa kita pakai di kubur? Kamar sudah cantik, kamar ber-AC, tempat tidur baru, ternyata suami tak kawin lagi. Kasur baru, AC, dia pakai suami tak dengan istri keduanya. Si mau kola seke. Ayo, kita edarkan celengan nanti di sini. Sedekah, ya. Di depan pintu surga kelak, kata Nabi, ada 4 orang bertengkar. Gara-gara apa? Masing-masing mau masuk surga nomor 1. Siapa mereka? 1, orangnya mati syahid. 2, orang kaya pemurah. 3, alim ulama. 4, haji mabrur. Mereka bertengkar depan pintu surga. Yang haji mau masuk ditarik sama orang kaya. Orang kaya mau masuk ditarik orang mati syahid. Orang mati syahid mau masuk ditarik lagi sama haji yang mabrur. Allah perintahkan Jibril. Jibril, kau pergi periksa itu. Kenapa dia bertengkar? Ternyata periksa satu-satu. Yang pertama dulu maju. Hei, kenapa kau mau masuk nomor 1 dalam surga? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Siapa kasih tahu kok? Ustadz. Kalau begitu tidak boleh kau lumbai ustazmu. Mundur kok. Mundur.
Panggil orang kedua. Kamu, kenapa mau nomor 1 masuk surga? Jibril, saya Haji Mabrur. Katanya Haji Mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kok? Ustadz, kalau begitu sama, mundur kok. Panggil orang ketiga. Kamu, saya Jibril, kaya. Kekayaan saya bantu masjid. Kekayaan saya bantu janda-janda tua. Kekayaan saya anak ke sekolah, anak yatim. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, tanya Jibril, siapa kasih tahu kok? Ulama. Mundur. Tanya orang keempat, kamu kenapa mau masuk surga nomor 1? Jibril, saya itu tadi yang ustaz na cerita ini tadi. Oh, kau ustaz? Siapa? Dasat Latif. Oh, sudah pada ustaz masuk lagi. Begitu mau masuk surga, tiba-tiba di ustaz bilang astagfirullah. Dia bilang, kenapa aku lagi? Betul saya dakwai mereka, betul saya nasihati mereka, betul saya ceramai mereka, tapi saya jadi ustaz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustaz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi ustaz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya malu sama orang kaya. Biarlah dulu orang kaya yang pemurah masuk ke dalam surga. Orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang seke nomor 1 juga. Tapi kemana? Ke neraka. Salatullah salamullah Toha Rasulillah. Ayo rame-rame. Wa kulli mujahidinillah mi ahlil badri ya Allah.